bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terpuji namamu pada siang hari ini. Kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerahmu kami boleh dinyatakan dalam kasih-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Beri kami hikmat, tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, bacaan kita pada hari ini saya telah pilih dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau, anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saudara-saudara, kita bersyukur pada hari ini kita boleh diperkenankan untuk menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Ya, pada saat ini tema yang saya beri dalam pembacaan kita adalah cerminan hidup. Memulai renungan ini, saya ingin bertanya, seberapa seringkah Anda melihat diri Anda di cermin? Ya, mungkin ada 3 kali sampai 4 kali, dan bahkan ada yang 5 kali sehari. Ya, berbicara tentang cermin, cermin adalah salah satu alat utama bagi diri kita untuk mengecek setiap penampilan kita. Apakah penampilan kita baik ataukah penampilan kita buruk? Nah, begitupun dengan kita sebagai orang percaya yang juga memiliki firman Tuhan sebagai cerminan kehidupan rohani kita. Firman yang menunjukkan hal-hal apa saja yang tidak berkenan di hati Tuhan dan kebiasaan dosa apa yang masih kita perbuat. Khususnya dalam kitab Keluaran pasal 20. Saudara-saudara, dalam Keluaran 20 menjelaskan bagaimana hukum Tuhan itu berfungsi sebagai cerminan kehidupan kita. Karena dari hukum Taurat, manusia dapat mengenal dosa serta kebenaran yang telah dilakukannya. Allah ingin menunjukkan kasih dan kesetiaannya untuk memelihara hubungannya dengan manusia. Dalam Keluaran 20 ayat yang ke-6 berbunyi, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Karena itu, sebagai manusia,
kita juga harus saling menghormati dan saling menghargai kepada setiap orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan menolong kita pada hari ini agar senantiasa tetap hidup dan selaras dengan kehendak Tuhan. Sudahkah kita bercermin kepada firman Tuhan saat ini melalui ke-10 hukum Taurat? Karena melalui hukum Taurat, Allah mengajarkan kita untuk memelihara hubungan yang sakral dengan umatnya. Hubungan yang sakral ini yang kemudian terjalin dalam kekudusan kita sebagai umat Tuhan. Ya, Imamat 20 ayat 26 berfirman, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai respon kita atas anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita, kita patut taat kepada hukum-hukumnya. Mazmur mengatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh dan memberikan hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Taurat Tuhan adalah sebuah jaminan kehidupan dan kebahagiaan bagi orang yang mencintainya. Ya, renungan kita pada hari ini mengajak kita untuk tetap mengikuti hukum Taurat yang dapat menguduskan kita. Kehidupan yang diberkati Tuhan dimulai dengan menatap ke dalam firman Tuhan untuk direnungkan dan dilakukan. Demikianlah renungan kita pada hari ini.